bersepakat untuk juga mengadakan perkemahan wirakarya tingkat dunia. Sebagai penghormatan, Indonesia menjadi tempat sekaligus penyelenggara PW tingkat dunia pertama atau The First World Community Development Camp pada tanggal 26 Juli sampai dengan 8 Agustus 1993 di Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk Jambore Pramuka Sedunia atau World Scout Jambore, Gerakan Pramuka Indonesia tak pernah ketinggalan mengirimkan pramuka-pramuka terbaiknya untuk mengambil bagian pada kegiatan kepramukaan dan saling bertukar pengalaman sesama pramuka dari berbagai bangsa dan negara di dunia. Di ajang internasional lainnya, Gerakan Pramuka Indonesia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan, seperti Jambore Pramuka Internasional, Jambore Pramuka Kawasan Asia Pasifik, dan berbagai jambore lainnya di beberapa negara, termasuk Jambore Pramuka se-ASEAN. Gerakan Pramuka adalah sebuah gerakan nasional yang menjadi bagian dari gerakan internasional yang bernama World Organization Scout Movement. Jadi itu gerakan internasional di mana kami menjadi bagiannya. Karena kita bukan hanya nasional tapi juga internasional, banyak hal-hal yang sekarang menjadi sangat penting untuk anak-anak kita, anggota pramuka, perlu diperkenalkan dengan hal global agar supaya mereka siap menghadapi dunia yang serba global ini. Mudah-mudahan Gerakan Pramuka akan dapat memimpin di dunia. Kegiatan lainnya yang diikuti oleh semua golongan pramuka adalah Jambore on the Air atau JOTA dan Jambore on the Internet atau JOTI, berupa pertemuan pramuka melalui udara, bekerja sama dengan organisasi amatir radio Indonesia atau ORARI, dan pertemuan pramuka melalui internet yang dilaksanakan secara serentak di tingkat nasional dan internasional. Pada tanggal 3-5 September 2007, atas prakarsa Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Indonesia dan Ketua Persekutuan Pengakap Malaysia, diadakan pertemuan antar organisasi kepramukaan negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur, di mana disepakati pembentukan ASEAN Scout Association for Regional Cooperation atau ASERC dan menetapkan Profesor Dr. Haji Azrul Azwar MPH sebagai Ketua ASERC yang pertama. Atas jasa-jasa dan pengabdian terhadap perkembangan kepramukaan, sejumlah tokoh Gerakan Pramuka Indonesia pernah menerima tanda penghargaan kepramukaan sedunia, tanda penghargaan dari Asia Pacific Regional Scout, dan berbagai tanda penghargaan lainnya dari organisasi kepramukaan negara-negara sahabat. Saat ini kami telah menyiapkan gugus depan kit yang kita sebarkan kepada seluruh Indonesia, dan diharapkan nantinya masing-masing daerah juga bisa menyiapkan, dan Kuartir Nasional Sahabat ini telah menyiapkan 500 gugus depan kit yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2006 yang lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia mencanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka. Tujuannya adalah
untuk memantapkan Gugus Depan sebagai lembaga pendidikan ujung tombak Gerakan Pramuka. Dalam rangka revitalisasi ini dilaksanakan berbagai kegiatan untuk mengaktifkan kembali Gugus Depan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut termasuk pertama adalah kita melatih para pembina. Kegiatan lain yang kita lakukan untuk revitalisasi adalah menambah peralatan yang dibutuhkan untuk pendidikan di Gugus Depan. Juga kita melaksanakan kegiatan penerbitan. Kita ada lembaga pendidikan, tidak mungkin tanpa ada buku referensi. Saat ini kita sudah punya balai penerbitan yang telah mencetak berbagai buku yang kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Kita juga mempunyai Scout Radio. Gerak operasional Gerakan Pramuka pada awal berdirinya hanya didukung oleh sarana apa adanya. Berkat dedikasi dan pengabdian yang tulus, dilandasi Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka, organisasi ini dapat membangun berbagai sarana untuk pengelolaan manajemen, pelatihan, dan kegiatan peserta didik Pramuka. Gedung Kuartir Nasional Gerakan Pramuka terletak di wilayah strategis Jakarta Pusat. Gedung berlantai 17 ini sebelumnya merupakan bangunan tua milik Bank Bumi Daya. Bangunan tua tersebut dibongkar dan diganti dengan bangunan baru pada tahun 1995 setelah dihibahkan kepada Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Pada tahun 1977, Gerakan Pramuka membangun sarana pendidikan di Desa Cibubur dengan nama Pusdika atau Pusat Pendidikan Kader Gerakan Pramuka, yang kemudian berganti nama menjadi Lemdikanas atau Lembaga Pendidikan Kader Pramuka Nasional, dan sekarang bernama Pusdiklatnas atau Pusat Pendidikan dan Latihan Tingkat Nasional. Sarana pendidikan kader pramuka ini dilengkapi ruang belajar, laboratorium, dan perpustakaan. Selain sarana pendidikan, juga didirikan Taman Rekreasi Wiladatika atau Widya Mandala Krida Bakti Pramuka di sebelah timur Pusdiklatnas. Taman rekreasi seluas 19 hektar ini berisi taman bunga, kolam renang, gedung olahraga, ruang pertemuan, asrama, wisma, gedung kesenian, dan lapangan olahraga. Di sebelah timur Pusdiklatnas dan Taman Rekreasi Wiladatika terbentang Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka atau Buperta yang merupakan bumi perkemahan pramuka terbesar di kawasan Asia Pasifik. Buperta yang luasnya 210 hektar ini dibangun pada tahun 1973 dan sejak tahun 1981 terus mengalami perkembangan. Berbagai fasilitas pendukung untuk kegiatan kepramukaan terdapat di dalamnya, yaitu lapangan upacara, fasilitas outbound, Youth Hostel atau Geraha Wisata, Sanggar Satuan Karya Pramuka, Taman Lalu Lintas, lapangan terbang, tempat ibadah, kawasan arboretum,
dan danau. Gerakan Pramuka tidak hanya mendidik saja, tetapi ada juga usaha dana. Pramuka memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum, juga memiliki pendidikan dirgantara, serta pendidikan menyelam. Semua itu untuk menunjang kemandirian gerakan Pramuka. Pusat Apriari Pramuka atau Pusat Perlebahan, salah satu unit usaha gerakan Pramuka di bawah naungan PT Madu Pramuka, memproduksi madu lebah dengan kualitas terbaik. Sumber yang kita peroleh adalah pertama kali dari usaha mandiri, Kekuatan Nasional Pramuka itu sendiri, dan juga dari pemerintah dalam bentuk APBN. Menjadi anggota Pramuka bukan sekedar suatu kebanggaan, tapi berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pelatihan kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan adalah bekal yang tak ternilai bagi setiap anggota Pramuka. Dan inilah pesan dan kesan mereka. Manfaatnya Pramuka adalah mandiri, menambah wawasan, banyak teman, bermasyarakat, bermain sambil belajar. Kita dapat mendapat ilmu selain dari sekolah. Kesan mengikuti Pramuka sangat banyak sekali. Menyenangkan, banyak teman, banyak sahabat, kadang capek tapi tetap semangat. Saya ikut Pramuka sejak SD kelas 3 dan mulai aktif itu SMP, zaman penggalang. Jadi di situ saya bisa mendapatkan semua yang belum tentu ada di sekolah. Jadi Pramuka itu all in one. Nah, di golongan untuk penegak dan pandega ini adalah satu golongan yang menurut saya sangat spesial. Dia punya kedudukan yang spesial dibandingkan dengan golongan penggalang dan siaga. Di mana golongan Pramuka, penegak dan pandega bebas memilih, bebas menentukan kegiatan apa yang dia inginkan. Di penegak dan pandega kita mempunyai moto dari, oleh, dan untuk Pramuka, penegak dan pandega di bawah bimbingan orang dewasa. Dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan gerakan Pramuka di Kalimantan Tengah sampai saat ini sangat baik, dan itu memungkinkan gerakan Pramuka juga tumbuh bersama-sama dengan perkembangan masyarakatnya. Dan perhatian pemerintah daerah terhadap gerakan Pramuka di Papua sejak sampai hari ini sangat besar sekali. Memberikan perhatian dan dukungan masyarakat sangat besar bahwa gerakan Pramuka ini sangat positif pembinaannya di Papua. 50 tahun gerakan Pramuka di Indonesia telah memberikan suatu kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara, dan terbukti dengan pemimpin-pemimpin kita dari mulai presiden sampai ke lapisan-lapisan bawah yang telah dididik dari Pramuka benar-benar dapat membuktikan kepemimpinannya, leadership-nya yang baik sekali. Dan ini tentunya harapan kita, gerakan Pramuka nanti suatu organisasi yang mendunia akan dapat menjadikan Pramuka ini di Indonesia khususnya akan berkembang dengan pesat. Pramuka Indonesia sekarang sedang bangkit. Dalam arti kita membangkitkan kembali semangat kepramukaan dan tanggung jawab kepramukaan serta bakti kepramukaan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia sekarang ini adalah masyarakat sedang membangun. Pramuka harus berada di depan untuk membangun bangsa ini. Ayo kawan, ayo kawan. Apabila di masa lalu para pramuka, penegak dan pandega bersama masyarakat mampu membangun sarana dan prasarana masyarakat, tentunya kini dengan perubahan konstelasi sosial kemasyarakatan yang ada dapat melalui perkembangan wirakarya lebih pas, lebih meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Gerakan Pramuka juga mempunyai peran penting dalam merekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika konflik horizontal melanda beberapa bagian tanah air kita, salah satu komponen bangsa yang masih diakui dan dipercayai oleh pihak-pihak yang bertikai adalah Pramuka. Dirgahayu gerakan Pramuka. Salam Pramuka. Bagi bangsa maju
Pada tanggal 26 Oktober yang lalu, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Gerakan Pramuka. Saya berharap dengan telah lahirnya undang-undang ini, Gerakan Pramuka akan lebih maju, lebih aktif, lebih banyak melakukan kegiatan sehingga tujuan kita membentuk kader-kader bangsa yang tangguh dapat kita capai dengan memuaskan. Dirgahayu Gerakan Pramuka. Raja muda karena maju terus bekerja berkarya tumbuh kuat dayanya gunanya bagi bangsa Indonesia. Demikianlah sekilas gambaran kiprah Gerakan Pramuka Indonesia selama 50 tahun. Semoga Pramuka Indonesia tetap jaya selamanya. Salam Pramuka.